Kita berada di episode 101. Punya temen orang kaya tapi masih aja canggung. Gimana ya cara ngatasinnya? Agar kita tuh gak jadi benalu gitu. Ya ampun, judulnya kebanyakan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di pelita.hati207. Waduh, siapa nih di antara kalian yang mungkin secara ekonomi tuh pas-pasan ya? Dan ini tuh menjadi persoalan dan menjadi permasalahan juga ya di kalangan tongkrongan atau di kalangan ya mungkin bagi kita-kita yang ternyata dalam circle pertemanan kita tuh ternyata ada ternyata dia punya harta yang lebih, dia adalah anak orang kaya, dia anak dari orang yang secara status sosial mungkin di masyarakat itu cukup lumayan tinggi begitu ya. Anak misal keempat orang ini anak buruh, yang satu anak PNS gitu ya, yang satu anak pilot misal. Walaupun ini kayaknya jarang deh. Pertemanan semacam ini tuh biasanya jarang. Pertemanan itu biasanya tulus banget, tidak memandang latar belakang. Itu biasanya ketika kecil. Jadi kalau kalian lihat anak-anak TK tuh ya, anak dukun, anak tukang ledeng ya, anak guru dan anak pejabat BUMN misal, itu berteman aja, lari-larian, terus kemudian ya mereka asik aja gitu. Kenapa? Karena ketika masih anak-anak dan belum dewasa, belum mementingkan tentang latar belakang dan juga belum kepikiran tentunya tentang latar belakang. Tapi pada saat sudah gede, baru deh yang kaya akan berteman dengan yang lebih kaya lagi supaya terjaga ekosistemnya begitu ya. Dan yang miskin tentu tidak berani, bukan tidak mau ya, tidak berani untuk berteman dengan orang-orang yang secara ekonomi dia itu punya kelebihan yang begitu besar gitu. Nah, hampir rata-rata ya teman-teman kita itu adalah setipe dengan kita. Kalau dalam bahasa pepatah itu burung merpati ya bertengger dengan burung merpati ya. Terus kemudian burung gagak ya bertengger dengan burung gagak gitu. Jadi kita itu berteman dengan yang satu tipe dengan kita atau satu kufu dengan kita semacam itu. Tapi ada juga nih ya dalam circle pertemanan mungkin dia itu secara tipe musik yang sama, mungkin film yang sama, mungkin secara tipe mungkin dia itu hobi yang sama, mungkin klubnya juga hobi yang sama mungkin. Tetapi ternyata yang satu memiliki orang tua yang harta kekayaannya banyak, yang satu memiliki orang tua yang mungkin hutang mungkin di mana-mana. Dianya juga uang jajannya juga mungkin sedikit dan lain sebagainya. Nah, audio ini ataupun video ini cocok banget nih bagi kalian yang punya teman orang yang kaya begitu, atau kalian yang di posisi mampunya terus punya teman yang kurang mampu begitu. Tapi sebelum lanjut ya, gue pengen ngasih tahu ke kalian ya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini sekarang juga, karena Pelita Hati207 tuh informatif banget channelnya dan kalian bisa dapetin informasi-informasi yang beragam. Scroll aja ke bawah kalau yang baru menemukan channel ini. Sorry ya, aduh dari tadi belibet deh gue. Bagi yang sudah ya, kalian bisa pokoknya bagi yang sudah subscribe saya ucapin terima kasih banyak, karena dukungan kalian, support kalian itu sangat membantu banget. Yuk kita bahas. Jadi gini, pokoknya membangun dan mempertahankan persahabatan dengan orang yang punya latar belakang ekonomi yang berbeda dengan kita ya, itu kan bisa jadi tantangan tersendiri deh bagi kita. Nah, berikut ini Pelita Hati 207 punya tips untuk ngebantu kalian nih berteman dengan orang yang kaya ya, tanpa menjadi benalu alias menjadi parasit. Kau memang parasit, asik. Yang pertama adalah kalian tuh harus tetap jujur dan transparan. Jujur tentang keadaan ekonomi kalian dan jangan mencoba untuk menyembunyikannya. Kenapa? Karena semakin kalian itu tidak jujur, mungkin flexing. Bapak saya juga punya kebun sawit nih, karena gengsi. Kalian bohong aja begitu ya. Itu
dalam suatu pertemanan apapun itu, bohong ataupun tidak transparan itu menjadi tidak enak ya. Artinya semua orang itu menginginkan kejujuran dalam pertemanannya. Pasti kamu disukain deh ketika kamu jujur, dan ketika kamu tidak transparan alias tidak jujur pasti banyak deh dibencinya. Yang berikutnya tuh transparan tentang apa yang kalian bisa dan nggak bisa dilakukan. Jadi dalam persahabatan itu kan biasanya ada yang bisa dilakukan, ada yang nggak. Contoh misal gini, gue mau GoFood nih, tolong pesenin gue nasi goreng yang ada di perempatan sono no gitu, tolong ya, pakai akun kamu ya, nanti aku bayar deh segala macam. Kamu jangan maksa. Ketika ternyata memang kamu tidak bisa, kamu juga belum ada biayanya, katakan saja, oh saya nggak bisa nih, saya nggak tahu pengaturannya. BTW aku agak gaptek nih, nggak tahu tentang pengaturan ini dan itu, nggak apa-apa. Jadi transparan tentang apa yang kamu bisa dan apa yang kamu nggak bisa dalam persahabatan kalian. Itu memberikan apa ya? Itu memberikan positif banget deh dalam pertemanan kalian. Yang berikutnya tuh tetapkan batasan. Tetapkan batasan yang jelas tentang apa yang kalian bisa dan gak bisa dilakukan dalam persahabatan. Ini juga penting. Misal jangan buang-buang makanan ya, soalnya itu kan makanan ya. Masih banyak orang di luar sana yang ya begitulah ya, ketika bercanda mungkin ada batasan-batasan tertentu. Nah kalian juga bisa sampaikan tuh gitu, aduh bajunya kucel banget deh, sini gue beliin ya. Mungkin bercandaan kayak gitu ya kurang begitu elok begitu ya. Yang berikutnya tuh ya jangan biarkan teman kalian itu memaksakan kalian untuk melakukan sesuatu yang gak bisa atau gak dipengenkan. Contoh, kamu bisa nggak belikan aku kain pel dari Indomaret ini gitu, tapi motornya nggak ada, jalan kaki aja ya gitu. Hanya mungkin karena kamu bagian yang tidak punya, dia yang punya, ya mungkin katakan oh saya nggak bisa nih, ya saya nggak mau lah jalan kaki begitu, harus ada kendaraan dan lain sebagainya. Jadi tetapkan juga ya batasan-batasan semacam itu. Yang berikutnya nih ya, jangan terlalu mengharapkan. Nah ini benalu banget ya, ini parasit banget ya. Kalau udah tahu ada teman yang kaya, udah tahu ada teman yang mampu, itu biasanya dimanfaatin. Yang begini-begini, teman yang kayanya juga bakalan ilfeel dan bakalan ngejauh dari kamu. Jadi makanya jangan terlalu mengharapkan. Jadi jangan terlalu mengharapkan teman kalian untuk ngebantu ngebantu kalian secara finansial, maksudnya kayak misal uang biaya sekolah saya nggak ada nih, minta tolong dong ini itu. Ya hanya karena dia kaya bukan berarti kamu minta ini dan minta itu juga. Kalau ke rumahnya terus di dalam rumahnya, di dalam kulkasnya ada apel, jeruk, atau di atas mejanya ada cemilan, ya mungkin dimakan aja kali ya, memang itu diperuntukkan begitu. Atau mungkin karena dekat. Tapi kalau biaya beli handphone, biaya sekolah, ya itu urusan orang tua kalian, bukan urusan si dia yang kaya begitu. Fokus aja deh pada persahabatan dan hubungan yang sehat, bukan pada keuntungan finansial. Ini juga penting banget. Jadi kalian itu kalau punya sahabat ya udah karena mungkin dia suka MU, dia suka Real Madrid, ya temenan aja karena memang kalian satu frekuensi gitu. Temenan aja karena kalian itu punya hobi yang sama gitu. Bukan ingin fokusnya tuh di finansial, fokusnya itu di ekonomi, fokusnya tuh di duit gitu. Kecuali kalau bisnis, baru bisnis. Nah yang berikutnya nih, tetap berkontribusi. Jadi tetap berkontribusi ya dalam persahabatan, baik itu dalam bentuk waktu, energi, atau sumber daya lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya tuh misal orang tuanya baru datang dari luar negeri, misal si yang kaya ini, dia kemudian tentu membutuhkan orang yang untuk gotong-gotong barang begitu ya. Nah sodorin aja jasa, oh gue bisa kok bantu kalian gitu. Ya walaupun jangan ngarep apapun ya, memang benar-benar pertemanan aja gitu. Mobilnya dimasukin ke parkir, lalu kemudian piring-piring yang masih kotor mungkin bisa dibereskan dan lain sebagainya. Itu cukup lumayan ngebantu nih semacam itu. Sehingganya nanti temanmu yang kaya ini punya feedback yang bagus. Oh thank you ya, kamu sudah nolong saya dan lain sebagainya. Jangan biarin teman kalian tuh ngerasa bahwa kalian tuh hanya mengambil keuntungan dari persahabatan. Nah ini, dari semua penjelasan di atas, ini tuh
biar mindset teman kalian yang kaya ini tidak berpikir kamu tuh nebeng-nebeng mulu gitu loh. Jadi stop ngomongin duit, stop ngomongin ekonomi ataupun finansial, kecuali dalam bisnis ya. Tapi lebih kepada kamu ngeluh aja ya, kamu minta terus. Nah, itu yang menjadi parasit, yang menjadi benalu. Dan pasti temanmu pasti akan meninggalkan kamu, perlahan pasti akan meninggalkan kamu, seperti itu. Saya kenal ada orang yang mungkin tidak mampu, dia punya sahabat orang yang sangat amat kaya dan mampu, buktinya bisa bersahabatan lebih dari 18 tahun. Dan keduanya yang unik adalah tidak membahas ekonomi di masing-masing keduanya gitu. Keduanya ini sama-sama orang ngondek ya, yang satu orang dari Sragen, yang satu orang dari Tasikmalaya. Seperti itu. Nah, jadi ada nggak sih kalian dalam dunia pertemanan itu ternyata menjadi benalu ataupun parasit? Sebetulnya pembahasannya tuh banyak banget ya. Sebagaimana kalian itu juga harus menghargai persahabatan ya, menghargai persahabatan dan hubungan yang sehat ya dengan teman kalian. Fokus pada kualitas persahabatan, bukan pada perbedaan ekonomi. Itu juga penting banget deh ya. Jadi dengan tips-tips yang tadi Pelitati 207 adakan, kalian itu dapat ngebangun dan mempertahankan persahabatan yang sehat tentunya dengan orang kaya sekalipun tanpa menjadi benalu ataupun parasit. Ingat ya, bahwa persahabatan sejati itu berdasarkan pada kualitas hubungan, bukan pada perbedaan ekonomi. Nah gitu. Coba deh kalian scroll ke bawah, banyak banget tema-tema yang menarik. Dan Pelitati 207 insya Allah kalau ada umur akan bertemu ya di episode-episode berikutnya. Besok kayaknya episode 102 deh, karena ini episode 101. Oke guys, itu aja ya dari kita Pelitati 207, pamit undur diri dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, besok ketemu lagi ya insya Allah.